Kiai Haji Ahmad Samsudin, Kiai Haji Ahmad Samsudin MH Bogoran. Ya. Nah, langsung masuk ke pertanyaan ya. Silakan. Kan di sini saya presentasi dapat materi mengenai Quran surat At-Taubah ayat 122 sama surat An-Nisa ayat 170 sampai 177. Nah, di situ menjelaskan mengenai objek pendidikan. Menurut panjenengan sendiri, tujuan dari objek pendidikan itu seperti apa? Tujuan pendidikan di Al-Quran apa di umum? Umum bisa, ya. Al-Quran bisa. Ya. Tujuan pendidikan itu kalau secara umum adalah yang pertama memberi dasar bagi anak didik ya, dasar anak didik untuk dapat mengembangkan dirinya sehingga menjadi manusia yang berguna. Yang pertama itu memberi dasar bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya. Kemudian yang kedua, karena anak itu seperti meja yang putih ya, anak itu seperti meja yang putih, maka pendidikan berfungsi untuk mewarnai anak didik dengan warna yang dibutuhkan oleh anak didik untuk menghadapi masa yang akan datang, sebenarnya masa tua. Yang ketiga, pendidikan harus bisa merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak mampu menjadi mampu, sehingga membekali anak didik menjadi manusia yang sempurna, untuk bermasyarakat. Cukup, nggak usah banyak. Manusia. Terus langsung ke pertanyaan yang kedua terkait dengan objek pendidikan juga. Salah satu objek pendidikan itu kan ada dari pihak keluarga, maksudnya menasihati dari keluarga di dalam rumah ya. Bagaimana cara kita selaku anak muda menyampaikan pengetahuan agama yang kita dapatkan atau memberi nasihat kepada orang yang lebih tua dalam keluarga, sekiranya orang itu tidak merasa tersinggung. Ya. Sebagai generasi muda yang telah mendapatkan ilmu, baik dari bangku kuliah maupun dari pondok pesantren sama taklim ya, maka untuk menularkan ilmunya kepada anggota keluarga yang usianya lebih tua, harus dengan cara, garis besarnya metode yang sangat bijaksana, di antaranya dengan satu, berusaha untuk tidak menggurui kepada orang tua. Yang kedua, berusaha tidak mendikte atau mengintimidasi orang tua. Yang ketiga,
berusaha untuk menempatkan orang tua jangan seperti murid, jangan seperti murid kayak mana didik, jangan seperti murid kayak mana didik. Maka orang tua harus diajak tidak dua bermusyawarah, bermusyawarah, koma tukar pendapat, koma sharing, dan berusaha untuk memilih yang terbaik dari hasil sharing itu, sehingga nanti orang tua dengan tidak sadar mendapatkan ilmu yang baru secara ikhlas dan menerima. Saya kira cukup ya. Pakai aja menggurui lah. Harus sharing sangat pendapat dan terus selanjutnya saya pernah mendengar pernyataan seorang murid itu harus menganggap pendidik atau guru lebih tahu dari muridnya. Karena kan terkadang ada seorang murid yang wawasannya lebih luas dari guru. Nah itu menurut panjenengan pendapat apa yang bisa panjenengan sampaikan mengenai hal tersebut? Di zaman modern seperti sekarang ini, guru tidak selamanya menjadi orang yang lebih pandai. Guru tidak selamanya ilmunya lebih tinggi dari muridnya. Karena murid sekarang kan bisa membuka medsos, bisa membuka Google dan seterusnya. Sehingga yang paling penting, walaupun murid itu merasa dirinya lebih pandai, murid itu mempunyai pengetahuan yang lebih luas, tapi murid harus pada posisi harus tetap memuliakan guru, harus tetap menghormati guru, dan jangan meremehkan atau merendahkan guru. Karena ada dalil, tidak usah pasarannya ya. Barang siapa yang meremehkan gurunya, maka mendapatkan 3 cobaan dari Allah. Mastahaffa bi ustadihi, barang siapa yang meremehkan. Yang pertama, ilmunya tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, sulit untuk menyampaikan ilmu yang didapat. Dan yang ketiga, akhirnya menjadi orang yang fakir, ya. Iftaqara akhirul. Itu kalau meremehkan guru. Dengan demikian, walaupun mungkin tingkat kemampuan guru misalnya sampai pada 60% ya, kemudian muridnya sudah menjelajah Google, medsos sampai 30% hasilnya, harus tetap menghormati dan memuliakan. Nah, yang paling penting itu. Kalau lebih tinggi tidak masalah. Berarti pada intinya harus mempunyai sikap tawadhu Iya, kepada guru. harus tawadhu pada guru, taat pada guru, dan harus tetap memuliakan guru. Mungkin cukup 3 pertanyaan saja, Pak. Iya. Matur nuwun atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Kalau mau ditambahi pengalaman asuransi mungkin? Oh iya, buat teman-teman. Karena kan biar Mungkin videonya tutup ya. stop dulu. Yang pertama kan saya itu dapat materi presentasi mengenai Quran surat At-Taubah ayat 122 sama surat An-Nisa ayat 170 sampai 177. Kan ayat tersebut menjelaskan mengenai objek pendidikan. Menurut panjenengan sendiri, tujuan objek pendidikan itu seperti apa? Ya, yang pertama saya kurang paham tentang ayat At-Taubah itu. Jadi mungkin kalau bisa untuk ayatnya mungkin nggak usah, soalnya ini emang pertanyaannya
mengenai materi presentasi. Jadi pertanyaan intinya itu mengenai menurut pandangan panjenengan itu objek pendidikan itu yang seperti apa? Objek pendidikan yang pertama, kalau bicara objek kan sasaran yang dipelajari ya, kita sebagai umat beragama yang pertama diajari ya ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Ini objek pendidikan yang pertama. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan bisa menunjukkan ayat Al-Quran baca, kita suruh membaca, dan ayat tersebut kan tidak menyatakan apa yang harus dibaca. Ada fi'il amar tapi nggak ada maf'ul bihnya, tetapi dibingkai dengan bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin menurut saya itu. Ada lagi mungkin yang lain? Yang kedua, ketika bicara pendidikan itu ada kita mendidik, ada kita mengajar kan, kalau istilah dalam bahasa Indonesia itu. Nah, orang mendidik itu kan bukan cuma mengajar. Kalau mengajar itu cuma transfer ilmu pengetahuan. Seorang guru matematika mengajar tentang matematika, tapi ketika mendidik itu kan harus ada harus ada teladan, contoh uswatun hasanah dan sebagainya. Dan ini yang harusnya kita kedepankan ketika kita menggunakan istilah pendidikan, tapi bukan pengajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait objek pendidikan, salah satu objek pendidikan itu kan dari pihak keluarga. Untuk menyampaikan ilmu yang kita dapatkan itu kan yang pertama dari pihak keluarga dulu yang menerima. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita, maksudnya selaku anak muda, untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita dapat ataupun nasihat yang kita ketahui untuk disampaikan kepada orang yang lebih tua, sekiranya orang tua kita itu tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini strategi pembelajaran sebetulnya ya. Ketika orang tua ngajar anaknya itu kan mudah, dengan bahasa apapun pantas. Persoalannya ketika yang muda mengajari yang tua, ini kan harus ada etikanya. Nah, ini yang perlu kita kedepankan itu adalah persoalan etika. Etika itu menurut saya bisa berbeda-beda. Maksud saya apa ya? Etika itu nanti kan bagaimana metode kita menyampaikan. Jangan ya, kalau kita pertama harus tahu siapa yang ada di hadapan kita. Orang tua kita, kakak kita, atau mungkin tetangga kita, saudara kita harus tahu sifatnya seperti apa. Jadi kalau dia mudah tersinggung, ya kita menggunakan bahasa yang jangan sampai menyinggung dia. Karena menyampaikan sesuatu itu, kalau Sayyidina Ali itu kan mengatakan kalimun nasa ala qadri uqulihim, berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jadi kalau menurut saya ya, seorang muda ketika menyampaikan sama orang tua, konteksnya berbeda ketika kita dalam forum pengajian. Misalnya saya ngaji, yang ngaji sepuh-sepuh itu kan dalam forum pengajian itu kan biasanya umum. Tapi yang jadi persoalan itu kita harus memberitahu
secara pribadi kita kan nggak tahu, mungkin orang tua ada yang belum sholat atau sholatnya belum benar. Nah itu sekali lagi menurut saya etika yang harus dijaga, etika sebagai anak muda terhadap orang tua. Yang kedua adalah metode bagaimana kita menyampaikan kepada orang itu, dengan ya kita harus paham betul orang itu sifatnya seperti apa. Kalau saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, saya pernah mendengar pernyataan mengenai seorang murid itu harus menganggap gurunya atau pendidik itu lebih apa ya, lebih tahu dari kita. Kan kadang ada murid atau siswa atau santri yang ilmu pengetahuannya lebih luas ketimbang gurunya. Nah itu menurut panjenengan itu gimana menanggapi pernyataan tersebut? ya sebagai sifat tawadhu seorang murid kepada guru yang memang harus seperti itu. Seorang kan harus menjaga apa ya, menjaga harga diri seorang guru juga. Kita boleh mendebat seorang guru tapi dengan cara-cara yang baik, karena penghargaan terhadap guru apapun itu, guru itu adalah orang tua. Orang tua ya bisa kedua, artinya tetap orang tua lah. Ini yang ditekankan sekarang kan, yang ditekankan adalah adab itu harus di atas ilmu. Kita mungkin ya kalau kita melihat guru-guru kita dulu yang ngajar alif bata itu kan kita merasa ilmunya rano pokoknya kan. Nah, tapi apapun mereka itu adalah guru kita yang harus dijaga, meskipun pendapatnya nggak sama ya. Kita wajar dilhum bilati hiasan. Kita boleh menyanggah guru tapi dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara menyalahkan, apalagi sampai menggoblok-goblokkan. Sekali lagi ya memang ketika pendidikan itu ya adab yang pertama. Mungkin ada penjelasan lagi mengenai hal tersebut atau cukup? Berhubung pertanyaannya cuma 3, jadi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Iya Kak.